Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaratu nafarin la yaqbalullahu ta'ala salatahum. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bencana tidak terus datang terhadap kampung kita. Dan juga kalau kita perhatikan sekarang lagi rame. Rame apa, Bu? Rame apa? Ada sipik ya, sipik apa itu? Ada lagi sedang ada virus apa? Corona ya. Masya Allah, orang kayak apa ya gitu, langsung gelepok aja kamu gitu ya, Masya Allah. Itulah sudah semakin didohirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit terus silih berganti, bencana datang, pagi tadi banjir, sinten sing ngantri anak sekolah sampai muter-muter, Wenten, Masya Allah, muter terus kaduhan. Mudah-mudahan kan itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering terus menghimbau agar kita ketika sholat subuh melaksanakan qunut bismillah. Allahumma dafa'nal bala wal waba wal fahsya wal jalajila wal mihana wal munkar. Yaitu mah terserah, yang hafal secukupnya hafalin, yang tidak minimal ya Allah hindarkanlah bala bencana. Itu kan sudah Allah melalui Rasulnya peringatkan. Jangan salah, kenapa? La yazalul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Kangjeng Rasul ketika perangnya perang Badar itu dibantu oleh malaikat. Sementara kalau pasukan kafirin jumlahnya ribuan, tapi Rasul bermunajat, disitulah beristiadah kepada Allah sehingga Allah turunkan kemenangan. Makanya Masya Allah di sini ya pentingnya kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan pengajian kita. Mungkin para kiai, para ulama, para asatidz, para ustadz sering menjelaskan bahwasanya setiap ibadah di dalam agama Islam, baik itu ibadah yang sifatnya ritual secara pribadi ataupun bersama-sama, harusnya dilaksanakan nilainya bukan saat itu saja,
Bu, bu, nyambung betul. Lamun boten nyambung ngomong bae Bu protes Bu ya. Setiap ibadah apapun itu Allah berikan tanggung jawab dan kewajibannya, seolah-olah Allah cuma memberikan pemantik saja. Kemana ya cina pembicaraannya? Begini, Allah mewajibkan puasa, apa tujuannya? Agar kita mampu merasakan orang lain yang tidak punya bagaimana tuh rasanya menahan lapar. Betul tidak? Allah mewajibkan zakat, apa tujuannya? Agar kita merasakan bagaimana orang lain yang kekurangan merasa bahagia ketika mendapatkan. Jadi mustahik zakat. Kita diwajibkan haji, apa tujuannya? Agar kita mampu mengingat Allah secara mutlak. Tapi kadang-kadang salah kita. Salahnya bagaimana? Kadang-kadang ibadah semangatnya itu saat itu saja. Itu yang bahaya. Contoh Kang Haji Arjuna, Kang Haji misalkan. Dalam kita tilai-tilai Kang Haji ya, Haji Ma'ruf ya. Kalau lagi di Mekah, Masya Allah, di masjid ge kejar-kejaran. Betul betul, Kang Haji. Betul betul, Kang Haji. Masya Allah. Niku kok maksudnya. Kenapa? Biar keburu ke Masjidil Haram, sholat berjamaah. Kenapa tujuannya? Karena di sana konon katanya berapa kali lipat kan? 100.000 kali lipat di sana. Pahalanya 1 kali. Balik ke Indonesia, balik ke kampung, balik ke daerahnya. Apa coba? Biasa-biasa saja. Padahal itu mah sebagai pemantik, pemicu agar kita hidupnya terbiasa dengan pola seperti itu. Ya. Lalu ada lagi ibadah yang lain, misalkan apa? Semua ibadah itu hakikatnya Allah munculkan agar manusia terbiasa. Begitupun dengan sholat. Maksudnya ke sana. Karena kita sedang berbicara tentang Quran surat Al-Ma'un di fawailul lil musallin. Maksudnya, bagaimana maksudnya Pak Haji Ujang? Allah katakan sholat kita belum tentu Allah terima, walaupun kita sudah sempurna di awal melaksanakan sholat, ketika melaksanakan sholat, dan setelah melaksanakan sholat. Maknanya begitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fawailul lil musallin itu bimakna sebelum, ketika, dan setelahnya. Kemarin sebelumnya harus begini kita, lalu ketika sholat harus begini kita. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya, ada sunnah-sunnahnya, harus kita pelihara. Itu semua sudah lengkap, masih ada tugas kita setelah melaksanakan sholat. Jangan sampai kita masuk dalam kategori fawailul lil musallin ba'da sholat. Kita lalai melaksanakan sholat setelah mengerjakan sholat. Sok dicari di dalam Al-Quran kalimat sholat itu perintahnya pun juga dirikan sholat, tegakkan sholat, bukan laksanakan sholat, bukan. Kalau sudah didirikan, Kang Haji Arjuna biasanya Kang Haji Arjuna bikin rumah, maka otomatis setelah rumah berdiri beres, ada lagi kewajiban yang lain. Nah, Pak, ngisi dipane, ngisi lemari nggih, diisi malih. Nah, koten pun dengan ibadah sholat kita sudah kita pelihara syarat sahnya, sudah kita pelihara pembatalnya, sudah kita pelihara, maka satu lagi kata Kangjeng Rasul, pelihara pekerjaan setelah sholatnya. Kenapa demikian?
kalau kita sholat itu kan sebetulnya semuanya ada nilainya, baik rukun yang sifat i'tiqadinya, baik itu rukun yang sifat qaulinya maupun rukun yang sifat fi'linya. Misal dalam sholat Allahu Akbar itu rukun qauli, ucapan kita ketika sholat. Maka ketika keluar dari sholat kita sudah mengatakan Allah maha besar itu Allah, yang maha besar itu Allah. Maka ketika setelah selesai sholat, hilangkan ujub, takabur, sombong. Kenapa? Karena ujub, sombong, takabur hanya milik Allah. Paham boten, Bu? Ya paham, tak boten paham, tas yang penting mah dodok insyaallah untuk pahala nggih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boten rugi wong tarawih ning majelis taklim. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu taala tariqan ilal jannah. Arab ngantuk tak enggak apa-apa. Arab sambil mangani rambutan katuran boten apa-apa. Nggih. Tuh, benten Allahu Akbar iku maknanya rukun qauli harus diterapkan. Atau sholat berjamaah, imamnya tukang beca, bukan merendahkan pekerjaan, imamnya tukang beca, si makmumnya presiden, menteri. Barang si imam karena yang tukang beca tadi misalkan dia mau Allahu Akbar ruku, itu yang makmum, presiden, tak menteri, tak ikut nggak ke imam? Ikut nggak? Ikut. Apa maknanya? Terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita dengan yang lain sama duduk, sama berdiri. Yang membedakan di hadapan Allah qulubukum, takwanya kepada Allah. Itu maknanya ruku itu tuh. Dan tidak ada tuh ogah lah saya mah nggak mau, enak aja ngikutin imam kan cuma begitu. Masa kita presiden melu-melu imam? Nggak bisa, tetap harus seperti itu. Maka itu dalam kehidupan harus kita terapkan. Kalau itu tidak diterapkan, nah kata Kangjeng Rasul, tahan dulu, berarti kita bisa masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Na'udzubillah. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ini dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, hati-hati, bukan berarti kita seperti itu, tidak, tetapi hati-hati. Kita tuh sudah sholat, sudah segala macam, jangan sampai perbuatan kita menghapuskan ibadah sholat yang kita kerjakan, karena khawatir kita lalai setelah mengerjakan sholat. Maka kata kitab Nasaihul Ibad tadi dijelaskan, Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ada 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Ada 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah sholatnya, walaupun sholatnya itu pelihara, syarat sahnya dipelihara, rukunnya dia pelihara, pembatalnya dia pelihara. Sebelum sholatnya wudhunya dipelihara, ketika sholatnya khusyuknya juga sampai, rukunnya semuanya dilaksanakan, pembatalnya dihindarkan. Tetapi beres dari sholat dia masih melakukan 10 perbuatan ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatahu, tidak akan diterimanya. Mahua, apa itu? Rasul katakan, asyaratu nafarin la yaqbalullahu ta'ala sholatuhum. Ada 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah dari sholat yang dia kerjakan. Hebat, ini mah serius amat nih ngajinya itu. Panjang amat cewek kamu itu. Enggak, kamu ini kata bener nih, Masya Allah, Masya Allah.
Wenten 10 golongan uang, walaupun dia sholat, ternyata sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mahu siapa? Yang pertama kata Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar la yajdadu minallah illa bu'dan. Paham boten, Bu? Boten. Yang pertama kata Kangjeng Rasul, rajulun la tanhahu sholatu, yakni seorang laki-laki, atau di sini bermakna am, bermakna umum, orang yang beriman dia sholat, tetapi kata Rasulullah la tanhahu, tidak mencegah la tanhahu sholatuhu, sholat yang dia kerjakan, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, la yajdadu minallah, sholat mas sholat tetapi semakin adoh sing Allah, koten ya, bahkan illa bu'da, bahkan semakin jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Naudzubillah. La tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Dia sholat mas sholat, tetapi perbuatan keji dan munkar masih dia laksanakan. Maka itu kata Kangjeng Rasul dalam kitab Nasaihul Ibad ini, Rasul katakan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh harus pergi mari mengkoten mah Pak Haji Ujang kita nek ora salat duduk bengkonan nggih. Bukan tidak salat, jangan tidak salat, tetapi justru harus memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Karena kan salatnya itu as-salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas. Maksudnya bagaimana Pak Haji Ujang? Yang dimaksud la tanhahu sholatu anil fahsya wal munkar itu, kalau kata anak muda mah STMJ ya kan, ya. STMJ apa tuh? Bukan susu telur madu jahe, bukan. Tapi apa kan? Sholat mah terus, maksiat mah jalan. Maksudnya pripun ya, sholat mah sholat, gibah mah masih, sholat mah sholat, ngomong uang mah masih, sholat mah sholat, ngutil mah masih, sholat mah sholat, ngejukut barang uang sing ora sah mah masih. Nah niku maksudnya anil fahsya wal munkar. Makanya kata Kangjeng Rasul, salah satu kemunkaran yang harus dihindarkan agar sholat kita diterima adalah menjauhkan diri dari diri kita. Ya, di sini maknanya kata Kangjeng Rasul, agar kita diterima oleh Allah sholatnya itu dengan cara mencegah kemunkaran yang sangat jelas adalah jangan sampai kita memakan dan menggunakan ketika sholat barang-barang yang tidak halal. Halo, wah, tinggal saya tiktik ya. Rasulullah katakan, ya, di sini dikatakan oleh Kangjeng Rasul, yang bagaimana tuh? Contohnya, yakunu ma'kuluhu wa malbusuhu wa musolahu haramun. Na'udzubillah. Masya Allah, ini Kangjeng Rasul katakan, nggak mungkin sholat kita itu diterima kalau kita masih menggunakan yakunu ma'kuluhu, apa yang kita makan, wa malbusuhu, dan apa yang kita gunakan, wa musolahu, dan tempat sholat yang kita gunakan, haramun, dari hal-hal yang bersifat haram. Makanya wajar kalau Kangjeng Rasul katakan sholat itu tidak akan diterima kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Salah satu perbuatan keji dan munkar yang dimaksud adalah kita menghindarkan ketika sudah sholat
menghindarkan dari menggunakan, memakan untuk digunakan sholat itu dari zatiyah barang yang tidak halal, baik cara mendapatkannya ataupun zatiyah barang yang dijualnya. Kalau kita jual beli, misalkan kita sholat tiap hari, sholat makan bukan sholat wajib saja, sholat duha kita laksanakan, sholat tahajud kita laksanakan, sholat taubat kita laksanakan, elok boten, elok boten, insya Allah sing elok, malah sing boten mah boten, nggih, elok boten sholat taubat. Insya Allah. Kapan sholat taubat teh? Oh, wenten sing niki usiane sampun 80 wenten. Derek, wenten sing 50. Lamun 50 dipotong we, itu usia balik. Usia balik teh berapa Pak RT? Usia balik bagi bapak-bapak biasanya usia 17 ya. 17 tahun berarti 50 tahun diambil 17 tahun tinggal berapa tukang duit? Tinggal 37 tahun 37 tahun dikali 360 hari lah. Berapa hari itu jatuhnya? Dihitung kan, dihitung. Berapa hari itu jatuhnya itu? Sekian pokoknya mah ya. Maksud saya ada yang pernah nggak melaksanakan sholat taubat sebanyak usia hari yang Allah berikan kepada kita. Betul nih? Ya Allah ya Rabbana kali buati amat juga. Tuh, ada nggak yang seperti itu? Kan kita nggak nyadar kepada Allah. Ya Allah, bahwa kita itu menyadari al-insan mahalul khata wa nisyan, sadar. Tetapi taubat kepada Allah tidak. Usia 37 tahun balik. Ada nggak sejumlah usia kita? Tidak. Atau dibalik pertanyaannya, yang sekarang usianya 50 tahun, ada enggak yang belum pernah sholat taubat? Tuh, insya Allah pernah ya, insya Allah. Ingat, dosa apapun akan Allah ampuni selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi taubat itu ada yang rontok dengan istighfar, ada yang rontok dengan sedekah, tapi ada yang tidak bisa hilang kecuali dengan sholat taubat. Laksanakan sholat taubatnya. Bagaimana sholat taubat? Mau pagi katuran, mau siang katuran, mau sore katuran, mau pulang malamnya katuran, tidak apa-apa. Saya mah saking semangatnya Pak Haji Ujang, saya akan gandengkan setiap habis sholat wajib katuran. Berarti kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok ajem dari sekarang. Ngaji mah nggak usah banyak-banyak, yang penting pelaksanaannya. Kam min alimin wal ilmu yar'an. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan mendapatkan cahaya dari ilmunya, malah justru akan dilaknat oleh ilmunya. Bagaimana ketika dia sudah tahu fadilahnya tapi tidak mau melaksanakan, itu akan dilaknat oleh ilmunya. Naudzubillah. Lanjut boten. Iyalah lanjut cepet, masya Allah. Dewa. Dosa sing bisa rontok hanya karo salat tobat itu apa? Ikut termasuk dalam kategori dosa kabair, dosa yang besar. Ya, dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Apa dosa yang sangat besar di hadapan Allah? Kategori dosa besar di hadapan Allah tidak mungkin rontok cuma dengan istighfar, tapi harus didukung dengan sholat taubat. Maksudnya bagaimana? Kan di dalam sholat taubat tentu ada istighfar. Semua dosa besar insya Allah maka itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya begitu ya. Yang masuk dalam kategori besar apa? Tidak melaksanakan sholat dosa besar bukan, Bu? Ya, ketinggalan sholat dosa besar bukan? Dosa besar kalau itu dengan disengaja tanpa ruksa yang dibenarkan oleh agama.
Bagaimana contohnya? Asik be nonton sinetron Hidayah di Indosiar. Si maju yang memerlukan gitu. Lah ya kan harus update ya. Misalkan asik be tiba-tiba sudah mendekati maghrib, belum maghrib kita ketinggalan sholat, maka itu sahun jelas itu. Ya, lalai itu. Maka dosanya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali saja dengan disengaja, maka dia sudah jelas-jelas kafir yang sangat nyata. Maka itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Taubat itu kan banyak unsurnya. An-nadmu bil qalbi, menyesal di dalam hati, betul. Ya, Allah ya'uda ilaihi, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Aksirul istighfar, berbanyak istighfar. Lalu sholat taubah, laksanakan sholat taubah. Maka digabung, itu maknanya, ya, maknanya. Hati-hati betul gitu. Nah, kata Kangjeng Rasul, tidak akan diterima orang yang sholat tetapi tidak ada bekas dari sholatnya. Ingat dalam Quran surat, kalau tidak salah surat apa ya itu, Al-Fatah ya, yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Jelas kan ya? Jadi di sana jelas harus ada bekas-bekas dari sujud. Bekas dari sujud itu bukan berarti cuma di sininya ada yang hitam-hitam. Itu mah physically ya, itu mah fisik. Bisa saja selagi kecilnya dia ke gastro, ya mungkin bisa saja kan. Nah, yang dimaksud dari sujud, bekas sujudnya itu adalah nilai sholatnya diterapkan dalam kehidupan. Maknanya seperti itu. Maka salah satunya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarkan kalau sudah sholat perbuatan keji dan munkar. Di antaranya adalah memakan makanan yang tidak halal, memakai pakaian yang tidak halal, menggunakan tempat sholat yang tidak halal. Masya Allah. Bahkan ibu dalam keterangan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man sholat, barang siapa yang sholat fi thawab bi asyrati dirahimah, dengan menggunakan pakaian yang harganya 10 dirham, kata Kangjeng Rasul, wa biha dirhamun, dan dari 10 dirham itu ada 1 dirham ya min haram, dari sesuatu yang haram, maka kata Kangjeng Rasul, lam tuqbal sholatahu, maka tidak akan diterima sholat dari sholat yang dia kerjakan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau kita sholat pakai bajunya nih, kebetulan bajunya rada larang kok oleh sing Eropa atau Pune misalkan, atau ning pasar Keranggot lah, tumbas ning pasar Keranggot, harga niku 200.000. Sing 199,99 halal. Duitnya dapat jual beli, dapat kerja, dapat warisan, dapat hadiah, dapat hibah halal. Tetapi ada 0,1 yang haram dicampur untuk membeli baju, digunakan untuk sholat, maka Kangjeng Rasul katakan lam tuqbal sholatah, tidak akan diterima sholatnya. Naudzubillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Pak Ujang, kita kan pengen tapi kapan pengen waktu usianya masih 20, 30 premen. Sholat mah kita kan rajin, tapi kadang-kadang ning perusahaan anak apa diambil kononku. Lah premen iku ne taubat ning Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Diampuni enggak oleh Allah? Insya Allah diampuni. Tetapi kalau dosa ada pertalian dengan sesama manusia, harus ada ladatul
mal. Kembalikan dulu uangnya, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kenceng amat ngaji. Emang hukum lah premen gak jelaskan di kudu. Abot ya. Iku kok lamun misalkan kita kerja di perusahaan, ada misalkan, wah pokoknya mau enak tuh, diambil, bengin. Kita sekarang insaf sadar, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa apapun, walaupun sebanyak buih di lautan, pasti akan Allah ampuni. Yang penting taubat nasuha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa apapun akan Allah ampuni kecuali dosa syirik, dosa musyrik kepada Allah. Yang penting tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ayo sing ditaken Kang Muid katurang. Pripun? Tempat salatnya niku pripun? Cepene labokan, wewenten sejadah eko. Labokan tanah sing linggoneko. Koten maksudnya wa musolahu, tempat sholatnya. Ya makanya hari di masjid jamaah nggak mungkin kan. Ini mah kalau seandainya di rumah misalnya wa musolahu dan tempat sholatnya, ya berarti sajadahnya apanya, apa artinya, maka disunnahkan oleh Kanjeng Rasul itu hindarkan hal-hal semacam itu, karena untuk menghindarkan tertolaknya ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, malam yakun mat'amahu min halal lam yakshif an qalbihi hijabun, ya, wala tanfa'uhu salatahu wala siyamuhu wala shadaqatuhu. Masya Allah. Rasulullah katakan, barang siapa orang yang memakan barang-barang yang tidak halal, maka kata Kanjeng Rasul, maka tidak akan dibuka hijab di dalam hatinya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, kadang-kadang kan, ya Allah, kenapa sih doa saya ini nggak dikabul oleh Allah? Padahal bukan tidak dikabul, belum dikabul. Kenapa? Karena masih ada hijab, penghalang. Penghalangnya apa? Yuk muhasabah. Memang jangan-jangan ada zat-zat makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita sehingga dihijab oleh Allah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aja ujang wae ning anakku salat ore, ngaji ore, ke masjid ore. Enje sugi-sugi bae je kononnya Bu ya. Nggih. Wonten sing ngoten. Nggih. Aja-aja wong Islam, wong kafir pun pada sugi. Nggih. Kok anane cepet marung ge iku mah is tidur. Apa istidraj itu? Kenikmatan yang didahulukan oleh Allah. Namun bahasa Cigadingeuna mah diluluh. Nggih, diluluh karo pangeran. Apa artinya? Kenikmatannya didahulukan oleh Allah, tapi nanti di akhirat dia tidak akan sama sekali mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya begitu. Maka kalau kehijab doa kita itu muhasabah kepada kita. Masya Allah. Ini Rasulullah katakan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berapa? Kalau ya berarti sama saja masuk dalam kategori hukum. Ya hukumnya ya memang begitu hukumnya. Ya. Bagaimana kalau dulu begitu? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Tapi saya sering sampaikan yang namanya dosa perdosaan itu ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Kalau hablum minallah, ya kita istighfar, baca Quran, sholat taubat, itu hapus dosanya. Tetapi ketika ada hubungan dengan sesama manusia, ada satu hal yang harus dilakukan. Apa? Kalau berkaitan dengan harta, maka harus ladatul mal. Apa artinya?
kembalikan itu uangnya, sampaikan kepada yang bersangkutan, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kan beratku ya. Wih, berat amat jerekan dia ngomong dia. Memang apa? Tapi agama perintahnya begitu. Masya Allah, ke PRT aku coba. Lagi kita musim-musim anak aliyahan, anak SMA, sekolah. Jam 12 Kang Muid lagi lapar, jalan pe. Anak jambu air uang pun. Iya kan? Mantuk sing sekolah ngambil batu, shoot. Serimpung, dok, kupras, ambil, pangan sambil jalan. Sampun balik, pun sampun balik. Namun sing arane sampun balik berarti tanggung jawabnya sudah mukallaf di hadapan Allah. Tak pikir iku makan sirna dosane lapoten gak mungkin dikeluarkan niku catatan amaleku. Ujang Jainal Mutakin. Oh, waktu SMA dhewe kemangan jeruk kita siji. Catat wenten kuring kuriku. Kebetulan jeruk Kang Muid. Datang ning Allah Kang Muid enak bae. Bayar siki jeung ning akhirat. Karo apa bayar karo jambu teh. Masya Allah. Lapotan wenten laju. Karo apa bayar? Karo amal kula dinekakeun Kang Muid, amal soleh. Amal soleh kula dinekakeun ning Kang Muid. Boten cukup amal soleh kula nih kena Kang Muid. Masih pengkenen bae timbangane. Jadi Kang Muid urung cukup. Lalu apa? Kesalahan Kang Muid diserahkan kepada saya. Dosa Kang Muid diserahkan kepada saya. Sok be muhasabah. Sengen-sengenku lagi enom, lagi muda. Ya kan? Kalau belum kita meminta maaf, jangan berharap Allah akan memberikan maaf. Gak mungkin. Minta maaf dulu, mau dimaafkan atau tidak bukan tanggung jawab kita. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Yang penting kita datangi, minta maaf kepada yang bersangkutan. Dimaafkan atau tidak, yang penting kita sudah minta maaf. Orangnya nggak ada bagaimana itu, Masya Allah. Kata para ulama, cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu niku. Oh, digegelati sampai putus. Tapi kadang-kadang orang Indonesia makan enak-enakan saja. Wis digelati Pak Ustaz, buati nggak ada, wis lah itu mau orang maning, nggak bisa. Terus harus bagaimana? Cari dulu. Siapa dulu namanya? Oh, Cemarkona. Misalkan cari di mana? Udah dicari-cari nggak ada. Kata tetangganya ada tuh anaknya di sana. Samperin anaknya. Ternyata tidak ada juga itu anaknya. Harus bagaimana saya? Misalkan itu udah tidak ada, berarti itu sudah putus, sudah tidak ada lagi. Maka kata para ulama, boleh senilai apa yang kita makan dulu diberikan kepada Baitul Mal. Ya, lembaga zakat, lamun ning kula ning masjid, ning DKM katuran boten apa-apa. Kotenku, lamun dereng berlaku seperti itu, jangan berharap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kalau Al-Quran katakan fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Masya Allah. Lamun direngukakeun mah enak. Tapi lamun dipahami artinya, Masya Allah, kata Allah, nanti di dalam neraka sakor itu saling bertanya, kenapa kamu masuk ke situ? Ternyata jawabnya apa? Lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk pada golongan orang yang melaksanakan sholat. Bagaimana tidak melaksanakan sholatnya? Apa kamu tidak Allahu Akbar, tidak sholat? Bukan. Lalu kenapa? Ternyata lalai setelah melaksanakan sholatnya. Salah satunya adalah sholat masolat, tetapi tidak ikhtiar, tidak menjaga dari hal-hal yang sifatnya keji dan munkar. Lanjut poten. Hari kula mah tergantung rek kue sampun lah sampun, tapi jame sampun jam pinten iki.
Masya Allah. Oke, tempeni sios, ya kan? La tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar. Dia itu masuk lalai salatnya, lalai. Kalau dia tetap melakukan perbuatan yang keji dan munkar, ternyata kata Kangjeng Rasul tidak diterima salatnya. Yang kedua, terus si sios malila, si wenten sios malila keburu, sing 10 kok. Nggih. Sing nomor kali yang tidak akan diterima asyaratun nafarin la yaqbalullahu ta'ala salatahum itu, yang keduanya adalah kata Kangjeng Rasul, yakni rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Paham boten? Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin, yakni laki-laki yang sholat sendirian tanpa bacaan Quran surat Al-Fatihah. Masya Allah. Laki-laki yang sholat sendirian tanpa bacaan Quran surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Quran surat Al-Fatihah. Tetapi kata para ulama, bukan dia tidak membaca, dah yakin atau tidak paham-pahamnya juga dia kalau sholatnya pasti baca Quran surat Al-Fatihah. Tetapi kata para ulama, bacaannya tidak sesuai dengan kaidahnya, dengan hukum tajwidnya, dengan makhraj hurufnya. Makanya apa bedanya sholat sendiri dengan berjamaah? Sendiri mah 1, berjamaah mah 27. Tidak mungkin orang yang sholat berjamaah sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena innama ju'ilal imam liyuqtam bih. Didirikan dia imam untuk menyempurnakan bacaan makmum. Makanya kalau ingin terhindar dari kategori rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin, laki-laki sholatnya berjamaah. Maknanya begitu. Maknanya, Masya Allah. Awas, hati-hati. Ya, ini pastilah dalam baca Quran itu biasanya sering terjadi lahan. Saya sering sampaikan. Lahan itu apa, Ibu? Lahan itu, lahan dalam kategori ilmu tajwid itu namanya kesalahan. Ada yang lahan jali, ada yang lahan khafi. Lahan jali itu lahan yang sangat jelas, kesalahan yang sangat jelas. Apa maksudnya? Misalkan saya baca Quran nih, dengerin. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul tidak? Betul, ayatnya mah Ibrahim ayat 7. Betul tidak? Tetapi la in sakartum, sin. Apa beda makna sin kecil dengan sin besar? Ibu, kalau dalam bahasa Arab sakaro dengan syakaro itu berbeda. Kalau sakaro apa kan kawan? Mabok. Kalau syakaro itu syukur. Kita baca la in syakartum, berarti kalau saya bersyukur, kalau kita bersyukur. La azidannakum, maka akan tambahkan. Tetapi kalau sinnya itu dirubah la in syakartum, berarti kalau kita mabuk akan ditambah murtad kita kepada Allah. Naudzubillah. Makanya di sini dikatakan rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Pajujang lah premen gaung kita bisa mengkenen belajar, insya Allah rukhsah. Kalau tidak belajar, salahnya kita dosa di hadapan Allah. Tapi kalau terus belajar, walaupun salah, rukhsah di hadapan Allah Subhanahu. Pada menang bareng ngaji mengkenen menggali. Masya Allah. Niki rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin, yakni seorang yang sholat sendirian, bacaan Al-Fatihahnya tidak betul, maka itu di hadapan Allah, kata Kangjeng Rasul dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, Masya Allah. Di sini kenapa dibedakan pahala yang berjamaah dengan yang tidak berjamaah itu begitu. Berjamaah mah 27, kalau biasa sendiri mah berarti satu. Kenapa? Itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampun nggih? Sampun. Satu lagi yang terakhir. Tidak akan diterima sholatnya oleh Allah, kata Kangjeng Rasul, setelah warajulun tadi sholat wahidan, yang ketiganya adalah wa imra'atun batat wa jauzuha syahidun 'alaiha. Paham boten Bu? Paham boten Bu? Paham? Masya Allah, kalau paham. Rasulullah katakan tidak akan diterima sholat seorang, di antaranya yang nomor 3, wa imra'atun batat wa jauzuha syahidun 'alaiha. Seorang perempuan, para istri yang tidur semalaman membuat suaminya kesal semalam suntuk. Gali mamukonon cepenekan Masya Allah, Masya Allah. Bahkan menurut satu riwayat Bu, kalau perempuan itu membuat kesal suaminya semalam suntuk, maka sholatnya tidak akan diterima sebanyak 40 waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Naudzubillah. Masya Allah. Kelihatannya mah sepele nggih. Masya Allah. Tak kene ki sing sampun haji ku. Lamun ibu ayo ning kamar tidur, suamine masih ning riku, boten ngomong ibune. Misalkan, Pak, kulene kerihinan ya. Iki mah arep ning kamar B, blosok sebodoh lakine mah. Ditinggalin kuning. Iya, hati-hati. Naudzubillah, subhanallah. Pak Haji Ujang kesel bagaimana sih maksudnya? Ingat, saya sering sampaikan. Perempuan, para istri yang membuat jengkel kalau suaminya ada kebutuhan biologis tapi nolak dengan tidak ada rukhsah menurut agama, maka kata Kangjeng Rasul dalam hadis ini, sholatnya tertolak di hadapan Allah. Sampai rame PRT konon mah. Masya Allah, Masya Allah. Ya gimana cere CPW Pak Daripun syukur sirah sebenarnya. Masya Allah. Hati-hati ya. Tembeni pinten kan? Tembeni telung sing pertama apa kok? La tanhahu sholatahu anil fahsya wal munkar. Ya, salat mah salat, tapi perbuatan keji dan munkar masih dilaksanakan. Gibah, ngomongin orang, segala-gala masih dilakukan. Salatnya tidak diterima. Lalu yang kedua, kalau dia tadi apa? Yang kedua tuh ya rana ngaji tulen bener lah, kelas. Apa? Orang laki-laki yang sholat sendirian dengan bacaannya tidak benar, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Lalu yang ketiga, perempuan, para istri yang menolak keinginan suami sampai semalam suntuk, suaminya dibuat jengkel sampai pagi hari, maka sholatnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya memang Bu, kalau perempuan, kalau istri, kalau ibu-ibu lagi datang itu tamu dari negeri merah, haram hukumnya, lebih baik ibu pergi saja, tinggali. Koten sampun itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau benarnya apa yang sampaikan mulai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi